Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Yustika, NPM 19310120 dari kelompok 13. Saya dari Prodi FKU Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tiroid. Penyakit tiroid ini terjadi karena adanya gangguan sekresi hormon tiroid ataupun adanya pembesaran kelenjar tiroid ataupun keduanya. Penyakit kelenjar tiroid ini banyak macamnya. Salah satunya yang paling banyak dikenal adalah struma atau goiter. Struma atau goiter ini merupakan penyakit kelenjar tiroid yang paling banyak di dunia. Goiter atau struma ini mempunyai dua klasifikasi menurut klinis dan juga fisiologi. Menurut fisiologi ada tiga macam struma atau goiter. Yang pertama euthyroid, kedua hipotiroid, dan ketiga hipertiroid. Kemudian klasifikasi secara klinis. Secara klinis ada dua, yaitu toksik dan juga goiter non toksik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang goiter non toksik. Apa sih goiter non toksik itu? Goiter non toksik itu adalah pembesaran kelenjar tiroid tanpa adanya hipertiroidisme. Kemudian penyakit ini timbul karena adanya yang pertama kekurangan iodium. Kekurangan iodium yang dimaksud di sini adalah kurangnya mengkonsumsi iodium. Ini dahulu biasanya terjadi di daerah pegunungan, karena masyarakat di daerah pegunungan dahulu sulit mendapatkan garam iodium karena mereka jauh dari laut. Jadi mereka jarang sekali mengkonsumsi iodium. Kemudian gangguan hormonal. Gangguan hormonal di sini karena adanya gangguan pada hormon dari tubuh itu sendiri. Kemudian adanya radiasi. Radiasi yang dimaksud di sini adalah contoh ada seseorang yang kecelakaan, kemudian melakukan CT scan atau X-ray yang lainnya. Kemudian ia melakukan CT scan tersebut. Kemudian CT scan tersebut itu juga bisa menimbulkan penyakit goiter ini. Kemudian kenapa sih iodium itu sangat penting bagi tubuh? Karena iodium merupakan bahan penting untuk pembentukan hormon tiroid. Jika kekurangan iodium, maka akan menghambat pertumbuhan sel T3 dan T4. Penyakit goiter non toksik itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu goiter non toksik diffusa dan juga goiter non toksik nodosa. Goiter non toksik itu sendiri bisa dilihat dengan makroskopis ataupun mikroskopis. Dengan pembesaran makroskopis, maka goiter non toksik itu terlihat jaringan ukuran 6 x 5 x 4 cm, berbenjol, berkapsul, warnanya coklat kehitaman, kemudian konsistensinya itu kenyal kayak jelly kelihatannya. Kemudian pada mikroskopisnya itu ada pembesaran lemah dan juga pembesaran kuat. Pada pembesaran lemah itu tampak proliferasi polikel tiroid yang berbagai ukuran. Kemudian pada pembesaran kuat itu polikel besarnya kelihatan dan dibatasi epitel pipih selapis, dan folikel kecil dan sedang dibatasi epitel kuboid. Kemudian penyakit tiroid lainnya adalah greptisiase. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang
Grape disease. Grape disease. Apa sih grape disease itu? Grape disease adalah gangguan autoimun. Salah satunya antibodi TSH yang berperan dalam pembentukan antibodi. Jadi penyakit ini tuh mengganggu autoimun di dalam tubuh. Grape disease ini mempunyai beberapa faktor. Yang pertama itu faktor autoimun itu sendiri. Jadi imun dalam tubuhnya itu sendiri yang menimbulkan gangguan. Kemudian genetik ini yaitu dari faktor gen, misalnya dari faktor keturunan. Faktor keturunan itu juga sangat berperan. Kemudian usia 20-40 tahun. Ini terjadi pada usia yang masih muda dan biasanya terjadi pada wanita. Ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Kemudian penyakit ini mempunyai 3 trias. Yang pertama tirotoksikosis, yang kedua ophthalmopati, dan yang ketiga dermapati. Penyakit ini mempunyai gejala. Yang pertama berkeringat, kemudian tremor itu gemetar pada bagian tangan. Biasanya tangannya itu suka bergetar pada kedua tangannya. Kemudian takikardi itu adalah detak jantungnya berdebar-debar. Exophthalmos itu adalah kayak pembekakan pada matanya tuh kayak agak membenjol gitu. Kemudian goiter atau gondok itu yang terjadi pembengkakan yang di daerah jakun di sini. Grape disease ini merupakan salah satu penyakit tiroid. Grape disease ini terjadi karena adanya gangguan autoimun. Salah satunya antibodi TSH yang berperan dalam pembentukan antibodi. Jadi penyakit grape disease ini penyakit yang menyerang antibodi. Jadi si antibodinya itu sendiri diserang. Grape disease itu dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama autoimun. Autoimun yang dimaksud ini adalah gangguan dari antibodinya itu sendiri, dari tubuhnya itu sendiri. Kemudian genetik ini, yang dimaksud genetik ini adalah faktor keturunan. Jika si nenek atau si kakek atau si ayah dari orang ini sudah terkena penyakit ini, maka bisa jadi orang tersebut akan mengalami sakit grape disease juga. Tetapi bisa juga tidak, karena itu kembali lagi dengan antibodi diri kita sendiri. Karena itu juga masih melihat dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Misalkan dari pola hidupnya. Kemudian yang rentan terkena itu adalah usia 20-40 tahun. Kemudian wanita itu lebih rentan terkena penyakit ini dibandingkan pria. Sedangkan grape disease ini juga memiliki makroskopis dan juga mikroskopisnya pastinya. Makroskopisnya itu sama seperti penyakit tiroid non toksik, yaitu jaringan 3x4x3. Bentuknya bulat oval, kemudian berkapsul, warnanya coklat, konsistensinya juga kenyal sama seperti goiter non toksik, dan juga berkapsul. Kemudian mikroskopisnya itu juga mempunyai pembesaran lemah dan juga pembesaran kuat. Pada pembesaran lemah itu terlihat hiperplasia poliker berukuran
sedang, dan juga kecil. Kemudian pada pembesaran kuat itu terlihat epitel yang membatasi folikel bentuk kolumnar. Penyakit Grepdisiase ini juga bisa timbul karena beberapa faktor lingkungan seperti kehamilan, terutama pada postpartum. Kemudian kelebihan iodium. Kelebihan iodium itu juga bisa menimbulkan penyakit tiroid, kekurangannya juga bisa. Kemudian infeksi, stres emosional, merokok itu merusak pada bagian tiroidnya juga. Kemudian memicu kekebalan tubuh yang rentan, akhirnya menyebabkan penyakit Grepdisiase ini. Itulah penjelasan saya tentang penyakit tiroid. Ya, yang lebih spesifiknya pada penyakit Grepdisiase dan juga goiter non toksik. Jadi, goiter non toksik itu adalah penyakit pembesaran kelenjar tiroid tanpa hipertiroidisme. Kemudian Grepdisiase. Sedangkan Grepdisiase ini adalah penyakit gangguan autoimun. Jadi penyakit dua ini berbeda, tapi sama-sama penyakit tiroid, merupakan penyakit tiroid, tetapi penyebabnya itu berbeda. Tetapi penyakit ini juga hampir sama gejalanya. Kemudian penyakit ini bisa diobati dengan obat antitiroid, yaitu berupa obat farmakologi. Kemudian pelepasan pengobatan rai kelenjar tiroid, dan juga tiroidektomi total ataupun subtotal. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya debar-debar, bukan jatuh cinta. Grepdisiase, Grepdisiase, trias tiroksikosis. Goiter itu sendiri bisa dilihat dengan makroskop. Bisa diobati dengan obat antitiroid. Salah dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.